apa persiapan yang kita persiapkan, maka itu soalan Nabi sudah merupakan jawaban. Pengetahuan kita tentang bila hari kiamat atau tidak tahunya, yang menjadi tolak ukur adalah apa persiapannya. Fama a'datta laha, apa yang kamu siapkan bila mana hari kiamat tiba. Katanya, saya tidak banyak berbuat banyak amal, akan tetapi saya ini cinta kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan dihimpunkan di hari kiamat bersama dengan orang yang engkau cintai dan engkau sayangi. Maka barulah as-sahabah yang awalnya tadi geram kepada si badui yang memutuskan khutbah Nabi, as-sahabah seronok dan gembira setelah mendengar jawaban daripada Nabi, yang Nabi mengatakan ketika menyoal kepada badui itu apa persiapannya, dia kata, aku sayang Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, kalau begitu kamu nanti di hari kiamat, kamu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang engkau sayangi. Kata Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, wallahi ma farihtu ba'dal Islam, demi Allah saya tidak gembira setelah saya memeluk kepada agama Islam seperti mana gembiranya saya dengan hadis ini. Tidak ada kegembiraan setelah saya memeluk kepada agama Islam seperti mana gembiranya saya kepada hadis ini. Maksudnya, di antara semua perkara yang baik yang didapat oleh Anas ibn Malik bermula dia memeluk kepada agama Islam, yang paling baik untuk didapat, yang paling disenangi oleh Anas adalah hadis Nabi, kamu akan dihimpunkan bersama dengan orang yang kamu sayang. Kata Anas bin Malik, saya sayang Nabi, saya sayang Abu Bakar, saya sayang Umar, untuk agar supaya saya dihimpunkan bersama dengan mereka nanti di hari kiamat. Dan ini salah satu bekalan yang perlu ada kepada seseorang bila mana hari kiamat terjadi. Bekalan cinta, tapi bukan kepada sembarang orang. Kepada Nabi, kepada as-sahabah, dan kepada orang-orang yang saleh. Maka demikian yang menjadi ingatan daripada Nabi kepada seseorang yang bertanya tentang hari kiamat. Ini berbicara tentang bekalannya. Tapi yang menjadi pokok pembahasan dalam hadis tadi, itu badui bertanya bila hari kiamat. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seseorang. Kata Sayyidina Umar mengatakan, orang ini kami tidak kenal. Tidak pun juga dinampak orang ini orang yang musafir. yakni kalau tidak kenal, maknanya tak mungkin orang Madinah. Karena kalau orang Madinah mesti semuanya kenal. Tapi ini orang yang tidak dikenali di kota Madinah. Nak dikatakan orang datang daripada luar, tak nampak dia bawa bekal, la onta, wala beg, wala makanan. Jadi Sayyidina Umar melihat orang yang datang ini pelik. Tengok wajahnya tak kenal. Nak kata orang ini orang musafir, tak nampak ada bekalan safar yang dibawa olehnya, sehingga datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, merapatkan lututnya dengan lutut Nabi, wa wada'a yadayhi ala fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya. Dalam hal ini ada dua penafsiran. Itu orang yang datang merapatkan lututnya dengan lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya, satu tafsiran mengatakan di atas paha Nabi. Tafsiran yang kedua tak, di atas pahanya sendiri. Kalau meletakkan di atas pahanya sendiri, yakni sebagai simbol adab dan sopan ketika berhadapan dengan orang yang ingin ditanya soalan. Ketika meletakkan di atas paha Nabi untuk memberitahukan apa yang akan diberitahukan, ini perkara yang penting. Maka bertanya, akhbirni anil Islam, ceritakan kepada aku tentang Islam. Dijawab oleh Nabi rukun Islam yang 5. 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan juga haji. Orang yang menyoal tadi
menjawab, sadaqta, betul jawaban kamu. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami hairan, dia yang soal, dia pula yang betulkan jawaban. Seakan-akan dia tahu jawabannya, tes kepada Nabi SAW. Kemudian, akhbirni anil iman. Ceritakan kepada aku tentang iman. Dijawab rukun iman yang 6. Di antaranya adalah beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada Allah, para Rasul, para malaikat, kitab, dan juga hari akhirat, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Allah yang baik dan juga yang buruk. Di antaranya disebut di situ adalah beriman kepada hari al-akhirah, yakni maksudnya beriman kepada hari kiamat. Dan ini adalah yang terkait dengan al-imanu bil ghaib, yakni beriman kepada hal yang ghaib, akan terjadi tapi belum terjadi. Kemudian dia menjawab, sadaqta, betul kamu punya jawaban. Kemudian, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepada aku tentang ihsan. Maka dijawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Ini kedudukan namanya kedudukan musyahadah. Yakni musyahadah, penyaksian. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak menyaksikan Allah, maka yakinilah Allah menyaksikan kamu. Ini kedudukan namanya kedudukan muraqabah, yakni yang dipantau. Kalau kita tidak sampai kepada kedudukan penyaksian Allah, maka kita berada dalam pengawasan Allah. Maksudnya meyakini kalau kita dipantau dan dilihat serta diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kedudukan yang pertama lebih mulia daripada kedudukan yang kedua. Ini kedudukan al-ihsan. Lahir daripada 3 perkara ini, Islam, iman, dan ihsan, ilmu untuk mengetahui ketiga-tiganya. Ilmu untuk mengetahui Islam, namanya ilmu syariah atau ilmu fiqh. Ilmu untuk mengetahui iman, namanya ilmu aqidah atau ilmu tauhid. Ilmu untuk mengetahui al-ihsan adalah ilmu at-tasawuf. Maka ini intipati daripada agama kita. Syariah, aqidah, dan juga at-tazkiyah atau at-tasawuf. Islam, iman, dan juga ihsan. Terkadang seseorang itu Islam belum tentu iman. Tapi kalau iman pasti Islam. Tapi terkadang orang itu Islam dan iman belum tentu sampai ihsan. Tapi kalau orang ihsan pasti mukmin, pasti Islam. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, Badui mengatakan kami beriman. Allah menjawab, qul lam tu'minu. Kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Akan tetapi berkatalah kamu, kami Islam. Iman belum masuk ke dalam hatinya. Orang ini masih jinak-jinak kepada agama Islam, belum mantap akidahnya. Maka yang muslim itu akan naik kepada darjat iman bila mana mengkaji tentang keyakinan dan ilmu akidah, bila mana meyakini akan ketuhanan. Falhasil, daripada 3 soalan ini, orang yang tadi bertanya soalan yang keempat, yang itu terkait dengan kita punya tajuk, akhbirni anis sa'ah. Ceritakan kepada aku tentang hari kiamat. Tadi Islam dijawab, iman dijawab, ihsan dijawab. Kemudian akhbirni anil sa'ah. Beritahukan kepada aku tentang hari kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Tentang apa yang dipertanyakan tentangnya
Tidak ada sesiapapun yang mengetahui, yang bertanya atau yang ditanya. Yang bertanya tak tahu, yang ditanya pun tak tahu. Tadi ketika soal tentang Islam, Nabi jawab, kata yang menyoal, betul. Berarti yang menyoal tahu. Ketika ditanya tentang iman, Nabi jawab, dia kata betul. Berarti yang menyoal tahu. Ketika dia bertanya tentang ihsan, Nabi jawab, berarti yang bertanya dan yang ditanya tahu, maka betul. Ketika ditanya tentang hari kiamat, Nabi terus mengatakan yang bertanya dan yang ditanya tak tahu. Dia pun tak menafikan. Maknanya memang pun dia tak tahu, karena yang hanya tahu hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyoal tadi bertanya kembali, akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahukan kepada aku tanda-tandanya. Kalau yang bertanya tak tahu bila hari kiamat, yang ditanya pun tak tahu bila hari kiamat, kalau begitu ceritakan kepada aku tanda-tanda hari kiamat. Nabi jawab, antalidal amatu rabbataha. Hamba sahaya perempuan akan melahirkan tuannya. Antalida al-amatu rabbataha. Hamba sahaya perempuan akan melahirkan tuannya. Kedua-dua kalimat al-amah dan rabbah, dua-duanya adalah digunakan dengan kata muannas. Apa itu muannas? Merujuk kepada perempuan. Al-amah, perempuan, rabbataha juga nisbah kepada muannas atau perempuan. Hamba sahaya melahirkan bayi yang menjadi tuan kepada ibunya yang hamba sahaya, yang berstatus hamba sahaya. Ulama ketika menafsirkan tentang tanda hari kiamat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi, hamba sahaya perempuan akan melahirkan tuannya yang juga perempuan, maksudnya adalah yang pertama fitnatun nisa, fitnah perempuan. Fitnah perempuan yang dimaksudkan di sini adalah yang akan menjadi fitnah, yang mengancam kepada umat ini, yang paling besar dan merupakan tanda hari kiamat adalah fitnah perempuan. Baginda Rasulullah bersabda, "Ma turikat ba'di fitnatun asyaddu 'alal rijal minan nisa." Tidak ada fitnah yang paling besar mencabar kepada lelaki daripada umatku seperti mana besarnya fitnah perempuan. Hadis ini bukan membicarakan tentang mengangkat lelaki, merendahkan perempuan, bukan. Ini hadis ini berbicara tentang realiti fitnah yang akan terjadi, yang menjadi ancaman kepada umat manusia. Tak kira apapun agamanya adalah perempuan. Kata Siti Aisyah mengatakan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fitnah pertama yang terjadi kepada Bani Israel adalah fitnah perempuan. Ini yang pertama, yakni orang akan terlepas kendali di dalam berpegang kepada agama. Terkadang orang boleh berjaya berpegang kepada agama kalau fitnahnya mungkin terkait dengan jawatan, masih boleh bertahan. Atau bila mana terkait dengan uang, masih boleh bertahan. Tapi kalau sudah kena kepada perempuan, maka illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah yang boleh bertahan. Oleh sebab itu di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Terdapat 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah, yang tiada perlindungan pada hari itu kecuali perlindungan dari Allah. Daripada 7 golongan itu, salah satunya adalah rajulun da'athu imra'atun, seseorang yang dipanggil oleh perempuan yang cantik, faqal inni akhafullah, dan mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni perempuan yang menggunakan kecantikannya, dengan penampilannya, dengan pelbagai macam hilah yang boleh menarik dan mengundang hawa nafsu, digunakan untuk menarik kepada laki-laki, dan lelaki itu mengatakan saya takut kepada Allah. Ini adalah lelaki yang akan dilindungi oleh Allah di hari tiada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Yakni fitnah perempuan adalah merupakan fitnah yang paling besar bagi laki-laki. Kata baginda Rasulullah bersabda, iyyakum wa khadra'id diman. Hati-hati kamu daripada bahaya khadra'ad diman. Apa itu khadra'id diman ya Rasulullah? Katanya al-mar'atul hasna fi mambatis su'. Al-mar'atul hasna, perempuan yang cantik di tempat atau tempat tumbuhnya perempuan itu dewasa adalah dalam keadaan tidak baik, karena akan menjadi fitnah kepada orang lain. Bukankah yang menjadi iklan di sana sini adalah perempuan? Kadang-kadang iklan yang tak ada kaitan langsung pun dengan perempuan. Kereta, perempuannya jadi iklan. Kalau make up kot mungkinkah? Karena terkait dengan perempuan. Idzan hal ini sudah diberitahukan oleh Nabi pada 14 abad yang lalu tentang fitnah akhir zaman. Adalah fitnatun nisa. Wahakadha, tanda yang pertama disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang fitnah perempuan. Walihada di antara baiat yang diambil oleh baginda Rasulullah terhadap perempuan adalah tidak menampakkan perhiasannya, yang baik itu pada kakinya. Yang dahulu perempuan terkadang menggunakan gelang pada kakinya, bila mana ingin mengganggu orang lain, dibunyikan gelang itu untuk menarik perhatian laki-laki. Dan ini adalah merupakan fitnah yang terbesar bagi laki-laki. Kata baginda Rasulullah yang menceritakan tentang perempuan di akhir zaman yang merupakan tanda hampirnya hari kiamat. Katanya, perempuan-perempuan kasiyatun ariyatun, perempuan-perempuan yang dia kasiat memakai pakaian, tapi ariyat telanjang. Bagaimana dia memakai pakaian tapi telanjang? Macam ada kontradiksi, kalau pakai pakaiannya tak bertelanjang, kalau telanjang tak berpakaian. Tapi kata Nabi, memakai pakaian tapi telanjang, yakni pakaiannya tidak menutup kepada anggota badan yang sebenar, yakni pakaian yang yang membentukkan kepada tubuh badan. Demikian Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Ahzab. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kamu wahai istri-istri Nabi di dalam rumah-rumah kamu, dan janganlah kamu bertabarruj, mendedahkan diri seperti mana kaum jahiliyah. Apa maksud mendedahkan diri? Katanya athiyabur rugak, yakni pakaian yang transparan, pakaian yang ngam dengan tubuh badan. Allah zaman itu saya rasa tak ada orang pakai pakaian seperti itu. Hatta kaum jahiliyah tak pakai, kecuali jahiliyah modern zaman sekarang. Athiyabur rugak, yakni pakaian yang sebiji membentuk kepada
tubuh badan. Hakadha yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim dan juga dijelaskan tafsirannya oleh Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Akhbirni an amaratiha, ceritakan kepada aku, kata si penanya kepada Rasulullah, tanda-tanda hari kiamat. Antalidal amatu rabbataha, hamba sahaya perempuan melahirkan tuannya, yakni fitnah perempuan. Yang kedua, antalidal amatu rabbataha, berlakunya derhaka anak kepada orang tua. Karena perumpamaan yang diberikan oleh Nabi, anak menjadi tuan kepada ibunya, anak menjadi tuan kepada ibunya. Maknanya ibunya menjadi pembantu kepada anaknya. Kalau hamba sahaya ada tuannya, hamba sahaya itu yang membantu kepada tuan. Walaupun tuannya itu anak, kalau ibunya itu adalah hamba sahaya, maka ibunya menjadi hamba kepada anaknya. Apa artinya? Artinya tanda-tanda hari kiamat, perubahan yang terjadi, orang tua yang membantu anak. Terkadang anak pun menggaji kepada orang tuanya. Memang di zaman kita sekarang macam-macam yang kita tengok. Orang tua kalau sudah selesai didik anak sampai dewasa, anak kawin, ada anak jadi cucu, maka orang tua jaga cucu. Kalau itu kemahuan daripada orang tua, karena ingin selesa dengan cucu, berbeza dengan anak yang mempekerjakan orang tuanya digaji untuk jaga anaknya. Seakan-akan anak menjadi tuan kepada orang tuanya. Hati-hati daripada mempekerjakan orang tua, supaya tidak berlaku apa yang disabdakan oleh Nabi, antalidal amatu rabbataha. Orang tua adalah orang yang kita sanjung, orang tua adalah yang kita layan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatur peperangan dan datang lelaki, lalu memberitahukan kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, saya datang untuk berperang bersama dengan engkau. Sementara dua orang tua saya menangis, saya tinggalkan karena saya ingin berjihad bersama dengan engkau. Kata baginda Rasulullah, balik kamu ke rumah, kasih mereka ketawa seperti mana kamu sudah bikin keduanya menangis, maka itu jihad kamu kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada orang yang hadir dalam jihad bersama dengan Rasulullah kecuali disoal, orang tuamu ada? yakni kasih izin atau tak kasih izin. Sampai sedemikian baginda Rasulullah mengambil berat tentang orang tua. Ketika ditanya, ya Rasulullah, tentang orang tua, kata baginda Rasulullah, huma jannatuka wa naruk. Orang tua syurga dan neraka kamu, tinggal pilih. Mau syurga, khidmat, layan. Mau neraka, lawan. Demikian baginda Rasulullah meletakkan tentang kedudukan orang tua. Dan di hari akhir zaman, yang berlaku adalah terbalik. Bukan lagi anak yang berkhidmat kepada orang tua, akan tetapi orang tua yang berkhidmat kepada anak. Saya ulang sekali lagi, bukan salah untuk menjaga cucu atau cicit, tapi jangan anak memandang kepada orang tua yang menjaga seakan-akan pekerja. Cari orang lain untuk bekerja. Biarkan anak atau cucu happy main dengan orang tua atau apa. Supaya kita tidak termasuk daripada menjadi tuan kepada orang tua kita. Antalidal amatu rabbataha. Yang kedua, wa antaral hufatal uratal alata ru'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu akan melihat orang miskin yang berjalan tak memakai selipar, yang pakaiannya tidak kemas dalam menutup aurat,
Mereka juga pengembala kambing. Yatatawaluna fil bunyan. Tetapi bersaing di dalam membangun bangunan pencakar langit. Antara kamu akan melihat, siapa yang dilihat? Al-hufata, orang berjalan tanpa selipar. Apa maksud orang berjalan tanpa selipar? Ya, ini orang miskin. Orang yang susah, selipar pun tak ada. Antara al-hufata, al-urata. Al-ura, orang yang telanjang. Maksudnya menutup aurat tapi tak cukup kain, atau kainnya pun tak sempurna. Miskin juga. Al-alata. Al-alah, orang yang dia hidupnya bergantung kepada orang lain, memerlukan kepada orang lain, miskin juga. Ru'a'asya, pekerjaannya mengembala kambing, yakni mereka hanya punya kerjaan yang cukup simpel, tapi yatatawaluna fil bunyan, saling bersaing di dalam meninggi-ninggikan bangunan pencakar langit. Tiada bangunan tertinggi daripada pencakar langit, kecuali akan ada orang lain yang ingin membangun lebih daripada yang sudah sedia ada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Setelah Nabi memberikan jawaban itu, si penanya pergi. Kata baginda Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Umar, tahukah kamu siapa orang tadi yang bertanya? Kata Sayyidina Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Kata baginda Rasulullah, dia adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Yang tadi datang itu adalah Jibril, datang kepada kamu, mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Daripada sini
Nabi ketika memberikan rangkuman, kalau tadi orang yang bertanya itu adalah Jibril, dan memberitahukan Jibril datang kepada kamu, mengajarkan kepada kamu hal ehwal agama kamu. Yakni hal ehwal agama yang mana? Ya dari soalan-soalan yang ditanya tadi oleh Jibril kepada Nabi. Di antaranya adalah yang terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.